Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, saya Cica Mesari Sriharton, mahasiswa Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membahas materi kuliah Hukum Hak Asasi Manusia dengan pembahasan pelanggaran HAM berat dan pengadilan HAM. Langsung saja ke pembahasan ya. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia, seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM berat merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, berdampak secara luas baik di tingkat nasional maupun internasional, bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menimbulkan kerugian baik berupa material maupun imaterial, mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, dan perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan. Pelanggaran HAM berat atau Statuta Roma meliputi genocide, crime against humanity, war crime, the crime of aggression. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang termasuk pelanggaran HAM berat merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Next, genosida. Genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Next, kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Tindakannya dapat berupa pertama pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Selanjutnya, kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat berupa tindakan penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Selanjutnya, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan juga berupa penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid. Indirect law enforcement atau pengadilan campuran yang biasa disebut hybrid model. Pengadilan para pelaku kejahatan serius terhadap HAM dilakukan dengan memadukan instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional, baik dari aparat penegak hukum yang bertugas maupun dasar hukum yang digunakan untuk mengadili si pelaku. Pengadilan ini diakibatkan tolak tarik antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM di Kamboja, sebagai contohnya ya teman-teman. Next, pengadilan HAM di Indonesia. Mengadili atau menghukum para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di hak asasi manusia internasional atau Human Rights Violators Must Be Punishment. Tersedianya pengadilan hukum hak asasi manusia nasional merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap kemanusiaan.
Pengadilan HAM nasional juga bersifat komplementer dan pengadilan HAM internasional. Pengadilan HAM internasional terbuka, dipergunakan apabila pengadilan nasional tidak fair atau cenderung melindungi pelaku atau tersangka. Pengadilan internasional juga dapat dipergunakan apabila suatu negara dalam keadaan unwilling atau tidak ingin dan unable atau tidak mampu dalam menyelesaikan suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengadilan HAM di Indonesia terbentuk setelah masa Orde Baru jatuh pada tahun 1998 dan yang memicu berdirinya pengadilan HAM di Indonesia ini ialah kekerasan yang berindikasi pelanggaran HAM setelah jajak pendapat di Timor Timur pada tahun 1999 yang mendorong keluarnya resolusi PBB dengan nomor 1264 pada tahun 1999. Resolusi itu mendesak agar peristiwa tersebut diusut dan pelakunya dibawa ke pengadilan. Lalu bagaimana respon pemerintah terhadap hal tersebut? Di sini pada masa Presiden Habibie, respon terhadap desakan Dewan Keamanan PBB dan untuk mencegah kemungkinan digelarnya penyelidikan dan pengadilan HAM internasional, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 1999. Nah, namun karena Perpu yang dianggap kurang kuat, maka Perpu nomor 1 tahun 1999 tersebut dicabut dan diberlakukanlah Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah, selanjutnya yaitu tahap-tahap pengadilan HAM. Tahap-tahap pengadilan hukum hak asasi manusia, yang pertama ada proses penyelidikan, lalu proses penyidikan, lalu penuntutan, persidangan, dan putusan hakim. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama penyelidikan, di mana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, di mana lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM, dan kewenangan dari Komnas HAM tersebut diatur di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Yang diselidiki adalah peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat. Contohnya seperti yang tadi sudah kita bahas, genosida dan kejahatan kemanusiaan. Dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM ini dapat membentuk tim ad hoc atau yang bersifat sementara yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat. Dan pada saat memulai penyelidikan, hendaknya Komnas HAM tersebut memberitahukan kepada penyidik. Dan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, maka Komnas HAM tersebut dapat menyerahkan bukti yang cukup itu untuk menyerahkan kesimpulannya kepada penyidik. Selanjutnya, kewenangan penyidikan itu diatur di dalam pasal 89 ayat 3 huruf B, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, yaitu penyelidikan dalam rangka pemantauan. Pemantauan yaitu kegiatan pencarian data, informasi, fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terutama yang harus kita garis bawahi adalah diatur di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, penyelidikan tersebut dalam rangka mengawasi atau monitoring apakah prinsip-prinsip HAM itu dilanggar atau tidak. Selanjutnya proses penyidikan. Tadi sudah penyelidikan dan sekarang proses penyidikan. Penyidikan merupakan kewenangan dari Jaksa Agung dan dalam upaya penyidikan ini Jaksa Agung juga dapat mengangkat penyidik ad hoc dari unsur masyarakat atau pemerintah. Dan dalam proses penyidikan ini harus diselesaikan, ada batasan waktunya, yaitu diselesaikan dalam waktu 90 hari sejak menerima hasil penyelidikan dan dapat diperpanjang 90 hari sampai 60 hari setelah masa penyelidikan yang tadi. Selanjutnya setelah penyidikan yaitu proses penuntutan, di mana diatur dalam pasal 23 dan 24, yaitu pasal 23 menyatakan penuntutan mengenai pelanggaran HAM yang berat itu dilakukan oleh Jaksa Agung dan dalam melakukan penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat Jaksa Penuntut Umum ad hoc. Selanjutnya pasal 24 itu mengatur tentang jangka waktu penuntutan yaitu selama 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Komnas HAM dapat meminta keterangan secara tertulis dari Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya itu proses persidangan. Persidangan dilakukan oleh pengadilan HAM dan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri dari 2 orang dari pengadilan HAM dan 3 orang lagi dari hakim ad hoc. Pemeriksaan pengadilan hingga putusan paling lama memakan waktu 180 hari sejak dilimpahkannya ke pengadilan.
Dan dalam hal banding dan kasasi harus diputus dalam waktu 90 hari. Next, pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc ini mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Pengadilan HAM. Dibentuk atas usul DPR dengan keputusan Presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Saudara bisa melihat mekanisme pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Ada penyelidikan, Komnas HAM yang melakukannya, penyidikan oleh Kejaksaan Agung, penuntutan oleh Kejaksaan Agung juga, sampai akhirnya menuju ke pengadilan HAM ad hoc. Next ya, ketentuan pidana. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan ketentuan pidana untuk kejahatan genosida, yakni diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan pidana paling singkat 10 tahun. Untuk kejahatan manusia atau kejahatan kemanusiaan berupa penyiksaan diancam dengan hukuman paling lama 15 tahun dan paling rendah 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 39. Dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa pemerkosaan, perbudakan, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, kemandulan dan sterilisasi secara paksa dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya juga diatur di dalam pasal 40, di mana diancam pidana selama-lamanya 20 tahun dan serendah-rendahnya selama 10 tahun. Next, kelemahan peradilan HAM yang ada di Indonesia. Poin pertama yang perlu kita ketahui, di Indonesia tidak ada hukum acara khusus yang mengatur tentang kejahatan luar biasa, di mana di Indonesia hanya ada yang mengatur tentang kejahatan biasa. Sedangkan pelanggaran HAM ini mestinya sudah diatur di dalam extraordinary crime. Dan juga di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu diperuntukkan hanya untuk ke persidangan kejahatan biasa, sedangkan kejahatan luar biasa itu belum ada yang mengatur. Selanjutnya, penerjemahan istilah yang keliru. Banyak penerjemahan istilah yang keliru. Kita ambil contoh penjelasan di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini menunjukkan tidak perlunya penyisipan kata langsung ke dalam frasa yang bersangkutan. Namun di situ di dalam dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi attack directed against yang telah diterjemahkan atau ditransformasikan ke dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang berbunyi serangan tersebut ditunjukkan secara langsung. Jadi banyak penerjemahan istilah yang keliru ya teman-teman. Langsung selanjutnya di dalam hal ini tidak ada elemen of crime. Jadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 itu tidak dilengkapi dengan elemen of crimes bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida serta pertanggungjawaban komando. Sehingga seringkali membingungkan untuk para penegak hukum khususnya hakim di sini ketika harus menafsirkannya sebagai suatu tindak pidana atau delik yang merupakan pelanggaran HAM yang berat. Sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena keterbatasan juga durasi di sini. Jadi hope you like this video guys. Saya Cica Mesari Sri Harton. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.